Hari ini adalah hari latihan topeng belantek kita mulai untuk pementasan. Sundung obor kita sudah buat ya sebagai pakem topeng belantek. Oke, sekarang ayo sama-sama kita latihan. Bawa sundungnya, mau obornya. Ayo, Rian. Ayo. Batang-batangnya mulai masuk ke dalam bumi akarnya. Buah. B. 2. 1. 2. 3. 5. Balik. 5, 6, 7, buang! Ambil posisi tengah. Setelah ambil posisi tengah baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang dimaksud topeng belantek itu kan begini ya. Dia salah satu jenis teater rakyat Betawi. Jadi kalau teater rakyat Betawi kan ada lenong. Lenong itu ada lenong preman, ada lenong dinas. Kemudian kalau topeng, ada topeng Betawi, ada juga topeng belantek. Nah, ini topeng belantek itu. Proses terbentuknya teater rakyat Betawi yang disebut topeng belantek itu kan dari zaman penjajahan dulu. Itu kan ada tembok Batavia itu yang oleh VOC itu. Di dalam itu kan orang-orang Belanda, Cina, pedagang-pedagang itu kan pada tinggal di situ tuh. Nah, di luar itu, di luar tembok ada juga kehidupan. Nah, inilah cikal bakal teater rakyat Betawi topeng belantek itu. Yang awalnya terproses tukang-tukang dagang, ya macam-macam barang dagangan lah, yang buah-buahan, daun, sayur-sayuran. Nah, mereka berkumpul di situ, ya mulai dari pagi sampai malam, siang mereka bubar. Nah, saat menunggu kumpul itulah, itu terproses. Ya tentunya prosesnya itu nggak setahun 2 tahun, ya puluhan tahun gitu. Nah, cikal bakal topeng belantek itu berangkat dari situ. Makanya itu setting sekarang ini kan sudah terbentuk dalam sebuah pertunjukan gitu ya. Nah, setelah terbentuk dalam satu pertunjukan itu, ya tentunya banyak juga pergeseran penyesuaian, sehingga akhirnya settingnya itu menggunakan sundung, obor. Begitulah proses awal kelahiran topeng belantek itu. Iya. Oh, berarti ikutin musik. Berarti ikutin musik.
Tuh ya, berarti ikut musik ya. Dapat ya. Jadi gini, teng 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 ding deng, teng 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 ding deng, teng 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 ding deng. Sip. Ya. Jamila dan satu bola. Anak soleha. Wah, pokoknya semangat. Belantek itu kan tradisi. Yang modern itu mungkin yang menjadi perbedaan mendasar adalah masalah teksnya gitu. Kalau modern kan pakai teks dalam bermain dan dalam berperan. Tapi kalau di Belantek lebih kepada improvisasi. Naskahnya kan juga diplot. Hanya berupa plot, tidak berupa teks yang lengkap gitu. Nah, ketika di Belantek dia harus berimprovisasi gitu. Artinya adegan per adegan itu hanya plot. Misalkan gini, babe keluar lagi kesel sama anaknya. Nah, mereka tuh yang harus improvisasi gimana tuh. Jadi memang kelebihannya dari modern ini dia bisa berimajinasi, berimprovisasi itu lebih luas gitu. Artinya banyak yang harus dia pikirkan gitu. Kan kalau teks kan dia berdasarkan teks aja kan. Gitu. Kalau di Belantek ini dia lebih bebas gitu. Ini yang perlu kalian sadari bahwa musik ini mendukung sebuah gerakan, acting, begitu juga untuk tari. Ya, bahwa musik ini bukan sesuatu yang asal bunyi ataupun bukan asal dimainkan. Udah saya bilang tadi itu kan dinamika itu pun bukan dinamika yang seperti main musik yang standar. Bagaimana kita mengemas, bagaimana kita menggabungkan unsur bunyi itu bisa menjadi sesuatu yang sangat menguatkan entertain itu, pertunjukan itu. Itulah contoh yang permainan yang sangat dasar ya pikirnya apa. Biasanya kan rebana biang ini digunakan untuk mengiringi silat ya, ataupun ada yang main mungkin dalam acara-acara salawatan ya, pokoknya yang berbau unsur-unsur Islamik lah. Ya, yang masalahnya juga mungkin tantangannya ya harus dimainkan dengan ya benar-benar yang memahami ya kultur-kultur yang mewakili ya Islam. Saya rasa itulah yang menjadi ciri khas kekuatan di dalam Belantek. Kenapa topeng Belantek yang dipilih? Salah satunya topeng Belantek adalah kesenian Betawi yang hampir punah. Kalau kita tidak adakan pelatihan atau kita tidak adakan event untuk kesenian tersebut, maka lambat laun ya kesenian itu akan punah. Mungkin di Jakarta bisa dihitung dengan jari. Mungkin tidak ada 3 grup topeng Belantek. Nah, kalau pemerintah tidak mengangkat atau tidak menghidupkan mereka, baik melalui event maupun lewat pelatihan, ya mereka dengan tersendirinya akan tergusur oleh seni budaya dari luar yang sangat deras masuk melalui media televisi atau media-media lain. Harapan kami, terutama pemerintah ya, melalui Dinas Pariwisata, khususnya unit pengelola pusat pelatihan seni budaya, bahwa seni-seni budaya, terutama Belantek ya, dan seni-seni budaya yang hampir punah tetap lestari di Jakarta Timur. Dan kemarin kita dengan para pelaku seni juga, mereka berkomitmen dengan kami bahwa mereka akan menjadikan topeng Belantek ini menjadi kesenian yang akan dilestarikan di Jakarta Timur. Dan kami sebagai pemerintah memfasilitasi, silakan dilestarikan. Fasilitas pelatihan ada di pusat pelatihan seni budaya. Generasi muda itu punya kewajiban untuk selalu melestarikan seni budaya,
bagaimana rasanya kalau ketika seni budaya itu yang kita miliki telah diambil oleh bangsa lain. Nah itu baru terasa sangat menyakitkan bahwa kita yang punya tidak memelihara kesenian yang punya nilai-nilai yang sangat luhur, atau kalau dalam bahasa seni adalah senian yang adiluhung. Teater tradisi ini saya prihatin, saya kasihan. Seharusnya dia lebih berkembang, lebih pesat, lebih dapat perhatian, lebih dapat peluang gitu dalam kancah perteateran gitu. Nah ini kan sebagai kesenian Betawi, nggak semua orang Betawi kok ngerti, bahkan tahu. Malu dong, kalah dong sama kesenian daerah lain. Ini nih sekarang diadain workshop, belum tentu 5 tahun lagi ada di sini. Ini salah buat saya. Workshop kayak gini harus sering, bahkan pertunjukannya harus sering. Pertama, merangsang para senimannya untuk lebih giat lagi kerja, lebih kreatif lagi. Yang kedua, buat masyarakat Jakarta sendiri, Betawi sendiri, dia jadi lebih kenal. Harapan saya Blantek harus lebih baik daripada lebih maju, lebih dikenal, lebih dimiliki oleh masyarakat Jakarta. Itu harapan saya. Kalau ngaku anak Jakarta, ngaku orang Betawi, lo harus tahu Blantek, lo harus tahu topeng, lo harus tahu tanjidor. Itu orang Betawi. Jangan ngaku Betawi tapi ditanya kesenian Betawi nggak ngerti apa-apa. Manfaatnya bagi saya dan teman-teman itu sangat luar biasa. Artinya kita yang dari teater modern, yang dimana pijakan kita sebagai orang-orang terakhir dalam keadaan modern itu pijakannya adalah naskah itu. Dan kendalanya ya alhamdulillah teman-teman, biarpun teman-teman pelajar ini sangat antusias, ternyata budaya dia masih memegang teguh budayanya. Insya Allah ke depan bisa berjalan ini topeng Blantek berkelanjutan. Dan awalnya di sini dipanggil ke sini untuk pelatihan teater. Ya menurut saya cukup menantang juga ya. Biasanya kita megang di sekolah belajarnya cuma not, musik gitu, lagu-lagu ini, tapi sekarang ditantang buat main musik dan ngiringin orang-orang teater. Semoga budaya Betawi ini selalu dilestarikan ya, karena emang udah jarang orang Betawinya sendiri aja, hampir ya rata-rata nggak ada yang mainin ini. Tapi semoga dari awal ini dan seterusnya bakal lebih maju lagi. Amin dah. Topeng Blantek, sandiwara tanpa tek. Menurut historis, salah satu kesenian yang mewarnai kesenian lainnya di tanah Betawi. Pada abad 16, bagaimana para pedagang berjualan
menunggu pembeli sambil berceloteh. Itulah topeng Blantek. Kali ini kami sebagai seniman topeng Blantek berbangga hati dan berterima kasih kepada UP, Pusat Pelatihan Seni Budaya Provinsi DKI Jakarta, melalui Satuan Pelaksana Pusat Pelatihan Seni Budaya Jakarta Timur yang ada di Jalan Naman, Pondok Kelapa, Jakarta Timur, telah melaksanakan kegiatan pelatihan teater tradisi 2017 khusus topeng Blantek. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi satuan pelaksana kota-kota lainnya di Provinsi DKI Jakarta untuk mengembangkan dan memanfaatkan topeng Blantek ke depan.